Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube channel saya. Kali ini saya akan membuat katarisala atau celak ulu ya teman-teman semua, dengan lapisan gula merah dan juga lapisan telur di atasnya, dengan di bawahnya dengan ketan hitam dan juga ketan putih yang rasanya gurih bercampur dengan santan. Nah, untuk perbandingan ketan hitam dan ketan putihnya, saya memakai 200 gram ketan hitam dan 200 gram ketan putih yang sudah saya rendam 1 malam dan dimasak dengan menggunakan santan yang kesedangan encer sebanyak 150 ml ya teman-teman. Di sini nanti kita tambahkan juga dengan 1/4 sendok teh garam, dimasukkan ke dalam adonan santan dan juga ketannya ya teman-teman semua. Ketannya ini kita aron sampai dengan airnya menyusut ya teman-teman semua. Jangan lupa kita aduk agar di bawahnya tidak gosong. Kita aduk-aduk terus sampai dengan dia menyusut seperti ini ya teman-teman semua. Kalau sudah menyusut seperti ini, kita matikan apinya lalu kita tutup dengan menggunakan tutup panci ya teman-teman semua. Kita aduk dulu, kita pastikan di bagian bawahnya tidak ada bagian yang gosong. Kita taruh di tengah seperti ini lalu kita tutup dengan menggunakan tutup panci. Nah, setelah itu kita didihkan air, kita akan mengukus ketan yang sudah kita aron tadi. Kita kukus selama 10 sampai dengan 15 menit atau sampai dengan ketannya itu matang. Kita masukkan ke dalam dandang yang sudah kita isi air. Kita ratakan. Kita masukkan ke dalam dandang dan kita kukus sekali lagi selama 10 sampai dengan 15 menit. Kue ini sering banget ada di saat pernikahan adat Bugis ya teman-teman semua, ditutup dalam piring cantik seperti itu dan disajikan kepada tamu-tamu undangan. Nah, setelah 10 sampai dengan 15 menit, ketannya kita buka dan kita lihat apakah ketannya sudah masak apa belum. Kalau seperti ini berarti ketannya sudah masak ya teman-teman. Kita tinggalkan dulu dan kita buat dulu adonan atasnya teman-teman. Saya menggunakan 7 butir telur. Telur ayam ya, kalau teman-teman mau pakai telur bebek juga bisa. Bisa menggunakan telur ayam dan juga telur bebek, kita masukkan. Saya menggunakan sekali lagi 7 buah telur. Telurnya harus yang fresh ya teman-teman supaya hasilnya bagus. Seperti ini. Lalu saya tambahkan juga dengan 350 gram gula merah ya teman-teman, atau gula aren. Kita aduk rata. Dan di sini juga saya tambahkan dengan 300 ml santan kental ya teman-teman semua, 300 ml santan kental. Saya masukkan ke dalam campuran dari gula merah atau gula aren dan juga bersama dengan telur. Di sini bisa kita tambahkan sedikit garam. Tapi kalau nggak mau pakai garam juga nggak apa-apa karena ada juga gula merah atau gula aren yang sudah terasa gurih atau asin. Nah, di sini saya opsional bisa ditambahkan dengan vanili untuk mengurangi bau amis ya teman-teman. Tapi kalau gula merahnya sudah bercampur dengan telur biasanya nggak amis. Tapi kalau saya opsional tetap saya tambahkan dengan vanili ya teman-teman semua agar mengurangi bau amis dari telurnya. Ini saya tambahkan juga garam sedikit. Kita aduk-aduk rata dan kita saring ya teman-teman untuk menghindari kotoran di gula merahnya atau gula arennya, kan biasanya kotor. Jadi akan kita saring dulu. Kita saring. Tuh banyak kotorannya ya teman-teman semua. Jadi nggak usah ditambahkan lagi gula putih, cukup dengan menggunakan gula aren atau dengan gula merah. Nah, ini kita sisihkan dulu. Lalu kita siapkan loyang bulat yang sudah kita olesi dengan minyak goreng ya teman-teman, atau minyak makan. Lalu di bawahnya saya tambahkan juga dengan lapisan daun pisang agar tidak lengket. Nah, kita ambil ketan yang sudah masak tadi, kita taruh pada bagian bawahnya dan kita ratakan. Kita ratakan dan kita tekan-tekan sampai dengan dia padat agar tidak ada cairan dari gula merah dan telur tadi yang menetes ke bawah ya teman-teman. Jadi harus betul-betul padat. Saya menggunakan centong untuk memadatkannya. Kita padatkan seperti itu.
Bisa juga dengan bantuan daun pisang seperti yang saya lakukan ini, supaya membuat dia semakin padat ya teman-teman. Jadi atasnya permukaannya rata dan juga padat. Nah ini dia, kita tekan-tekan seperti itu. Kita pijat-pijat supaya dia padat. Sampai dengan, nah seperti ini ya teman-teman. Nah setelah padat seperti ini, kita lalu kukus lagi selama 5 menit ya teman-teman. Kita kukus ketannya tadi yang sudah kita padatkan supaya panas. Kita kukus dulu selama 5 menit. Nah setelah 5 menit kita buka. Jangan lupa ya teman-teman dikasih serbet atasnya supaya dia nggak menetes airnya. Nah setelah kita buka, lalu kita masukkan cairan dari gula merah, telur, dan juga santan tadi ke dalam ketan yang sudah kita kukus selama 5 menit. Kita dengan cara seperti itu ya teman-teman, dengan ditaruh di sendok dulu supaya tidak langsung menembus ke bawah bagian dari ketannya. Kita aduk rata. Kita biarkan dulu, kalau bisa kita hilangkan dulu gelembung-gelembungnya. Nah tips untuk mengukusnya, kita sering membuka ya teman-teman ini, tapi saya juga tetap bergelombang karena saya ada kelupaan ngebuka tutupnya terus, jadi dia bergelombang pada saat hasil akhirnya. Ini kita kukus selama 30 sampai dengan 40 menit atau sampai dengan 1 jam ya teman-teman. Nah setelah 1 jam kita buka dan kita dinginkan dulu. Ini bergelombang ya teman-teman. Kalau teman-teman sering buka tutupnya, insya Allah nggak akan bergelombang, tapi tidak mengurangi rasa nikmatnya, tapi hanya mengurangi estetika atau kecantikan dari katrisala yang kita buat ini. Nah setelah itu kita sisir di bagian pinggirnya, lalu kita balik, kita dinginkan dulu ya teman-teman. Kalau nggak didingin nanti bagian srikaya atau gula merah di atasnya itu bakalan hancur. Jadi kita dinginkan, kita buka perlahan. Nah seperti ini, dan kita buang di bagian bawahnya untuk daun pisangnya teman-teman semua. Kita buka seperti ini dan siap untuk disajikan ya teman-teman semua. Nah bagi teman-teman semua, jangan lupa ya untuk di like, di komen, di subscribe, dan jangan lupa juga dibunyikan lonceng notifikasinya, karena akan ada video selanjutnya yang akan saya upload di channel YouTube ini. Ini dia penampakan katrisala atau celak ulunya, makanan khas Bugis yang banyak ditemui pada saat Ramadan dan juga pada saat pernikahan orang Bugis ya teman-teman. Ini legit banget. Nah silahkan dicoba di rumah teman-teman. Jangan lupa untuk di like, di komen, di subscribe, dan jangan lupa juga dibunyikan lonceng notifikasinya ya teman-teman semua. Akhir kata, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.